Hello vlog, welcome to my guys. Dan hari ini adalah tanggal 4 bulan 3 tahun Selawe. Ini adalah goes pertama aku di bulan Ramadan. Kalau untuk tahun ini bukan goes pertama lagi sebenarnya. Karena sebenarnya di bulan Januari, aduh, 2 kali mobil lewat, 3 kali lagi bentar habis ini. Karena di bulan Januari aku sebenarnya udah pernah goes, mulai recovery lagi, mulai dari nol ya kan, sama Mas Anang. Tetapi goesnya bentar banget karena masih awal-awal. Udah lama aku nggak goes. Sebelum Januari aku terakhir goes itu di bulan Oktober tahun kemarin. Jadi perbaikan lagi ya, kayak ningkatin nafas, ningkatin stamina lagi. Udah kayak goes pemula lagi karena berapa bulan itu udah lama banget nggak goesnya. Jadi di bulan puasa ini ya aku paksain supaya nggak males lagi, karena sesuatu yang udah lama nggak dilakukan, mengumpulkan niatnya biar nggak males lagi susah. Oke, mantap. Oke, ini adalah hari kedua saya goes di bulan puasa, tanggal 5 kalau nggak salah ya. Jadi tanggal 5 bulan 3 tahun Selawe. Ngabuburit lagi di sore hari, goes sore, dan masih pakai Detroit. Mantap sekali. Mantap sekali. Kali ini saya bersama Om Kiki. Beliau menggunakan sepeda gravel elemen Montreal warna silver, warna abu-abu. Ada list birunya, ada batiknya juga di atasnya. Mantap. Hello vlog, welcome to my guys. Dan yang kalian lihat tadi itu adalah sepeda MTB United Detroit 2.00. Sepeda ini udah nemenin aku dari tahun 2019 sampai sekarang. Jadi kalau dihitung mungkin sekitar 5-6 tahunan. Seperti itu. Dan ini sepeda menurut aku adalah sepeda yang paling kasihan dari sepeda-sepeda aku yang lain. Kenapa bisa kasihan? Karena sepeda ini tuh kodratnya udah pernah diubah 160 derajat menurut aku. 180 derajat lebih tepatnya. Dari MTB, aslinya MTB kayak gitu kan. Habis itu ku ubah jadi hybrid. Terus pernah ku ubah jadi gravel. Terus sampai ku ubah jadi road bike. Bayangin sepeda MTB jadi road bike tuh gimana ceritanya. Terus ku ubah lagi seperti semula, sekarang menjadi MTB. Jadi tuh ceritanya gini. Awalnya gini, dari 2019 aku awal kuliah kan, masuk kuliah tuh aku mau beli sepeda. Aku tuh sebenarnya nggak pengen beli MTB karena di ibu kota, di Banjarmasin ya kan, itu mau cari tempat belusukan susah, adanya aspal semua. Jadi aku tuh memutuskan cari road bike. Cuma road bike itu harganya lebih mahal daripada MTB. Ya, yang aku ketahui ya. Di toko-toko terdekat di sekitar sana, kalau harga MTB itu yang terjangkau adalah dari yang 1 jutaan, 2 jutaan, 3 jutaan ada. Sedangkan road bike itu paling murah tuh 5 jutaan. Mungkin ada yang 4 naik ya, 4 ke atas. Maksudnya bukan 4 tengah tapi 4 tinggi maksudku. Dan duit aku pas waktu itu nggak cukup segitu. Akhirnya aku turunin egoku, aku beli Detroit. Cuma aku agak nyesel beli Detroit ini dengan harga 33,5 juta ya. Agak nyeselnya tuh gimana? Karena ya teman-teman aku di Banjar itu ya road bike semua. Mungkin ada beberapa yang pakai MTB tapi sedikit sekali. Dan teman-teman saya yang pakai MTB malah upgrade sepedanya ganti road bike juga. Dan akhirnya aku mau nggak mau ya sepedaku ku upgrade, mau ku upgrade setengah-setengah, mau ku jadikan road bike kayak gitu. Nah sebelum aku beli MTB, aku tuh cari kesana kesini sepeda road bike yang murah, yang di bawah 5 juta, ya paling nggak 3 jutaan juga. 4
4 juta aku masih nggak kuat waktu itu, karena aku masih kuliah, belum kerja segala macem, dan duit sangu masih sama orang tua kayak gitu kan. Jadi yang aku dikasihnya segitu, ya mau nggak mau aku cari sepeda dengan harga segitu. Sebenarnya ada sepeda yang harganya kayak 2 jutaan, 3 jutaan ada, tetapi dengan grup set yang jadul, kayak contohnya ya shifternya pakai shifter yang lama, yang shifternya itu nggak integrated, bukan drifter, yang kepisah. Terus itu menurut aku kayak penampilan kalau dilihat agak aneh ya kalau dilihat buat road bike zaman sekarang, karena kepisah gitu kan. Habis itu beberapa yang murahan mungkin yang terjangkau harganya itu sprocketnya masih pakai sprocket freewheel. Road bike pakai sprocket freewheel, bukan yang keset. Sedangkan MTB dengan harga segitu, kayak grup setnya itu kayak udah lebih bagus. Aku nggak tahu kenapa road bike itu lebih mahal daripada MTB, padahal mereka kondisi jalan aja lebih spesifik. Sedangkan MTB kan pasti bisa diaspal, maksudnya lebih fleksibel kan. Kenapa road bike lebih mahal daripada MTB kayak gitu? Jadi dengan harga yang sama, spesifikasi road bike spesifikasi MTB menurut aku kayak lebih bagus daripada road bike. Contohnya kayak dari harga 2 juta sampai 3 jutaan, road bike sudah MTB sudah ada yang kayak remnya itu cakram hidrolik, disc brake hidrolik. Habis itu suspensinya bukan suspensi sih, nggak bisa dibandingin kalau road bike suspensi. Terus shifternya itu ya udah shifter yang mumpuni, yang bisa dibilang bagus buat MTB. Sedangkan road bike itu kayak pengeremannya itu masih pakai mekanik. Kalau pakai rim brake oke lah, masih bisa ditoleransi karena road bike kan mengutamakan bobot yang ringan ya, lightweight. Jadi kalau masih pakai rim brake wajar. Terus sprocketnya tadi yang aku bilang, kalau yang harganya segitu masih pakai freewheel 7 speed, ya ada yang 8 speed. Habis itu grup setnya apa ya, rasio gearnya ya menurut aku ya luas, rasio gearnya itu nggak seluas MTB. Karena road bike itu yang aku tahu tuh rata-rata kalau yang harganya terjangkau ya di atas 3 juta itu cuman sampai 2 kali 7 speed, 8 kali 2 kali 8 speed itu udah paling mentok banget. Kalau udah sampai 9 speed itu biasanya harga keseluruhan road bike-nya itu di atas 5 juta segala macam. Sedangkan MTB yang 3 kali 9 speed aja itu masih ada yang 2 jutaan kayak gitu. Jadi dari mikirnya ke situ ya aku lebih baik beli MTB pas itu. Walaupun ujung-ujungnya aku tetap nyesel karena teman-teman aku di kota itu pada ganti road bike semua dan tinggal aku sendiri yang pakai MTB. Dan akhirnya Detroit yang aku beli ini, Detroit 2.00 ini ku upgrade sedikit demi sedikit dari MTB bawaan. Habis itu awal-awalnya itu bannya yang aku ganti dari 27,5 kali 2,10 kalau nggak salah ya kan. Terus ku ganti jadi dari 2,10 ku ganti jadi 1,50. Itu udah jadi hybrid itu baru bannya aja kayak gitu. Terus aku nimbrung, aku nyoba pas bannya kecil tuh, aku nyoba sama kawan-kawanan MTB ya, istilahnya ya apa ya, salah pergaulan gitu ya kan, MTB tapi teman-temannya road bike ya masih nggak kuat menurut aku, kayak nggak kuat ngimbangin, masih aku pakai hybrid walaupun bannya udah aku kecilin karena ban road bike itu kan masih jauh banget ukurannya daripada hybrid, walaupun hybrid itu udah lebih kecil bannya daripada MTB kayak gitu kan. Habis itu aku upgrade lagi dari ban itu kan. Terus aku langsung upgrade besar-besaran, kayak beberapa komponen ada yang aku ganti. Handlebar aku ganti,
Karena handlebarnya aku ganti, berarti yang perintilan-perintilan di setang itu aku ganti, kayak shifter, brake, handle brake, shifter. Habis itu komponennya kayak stem, sampai fork aku ganti juga. Sebelumnya itu fork tuh paling terakhir sih. Jadi yang bagian setang-setangnya dulu. Jadi yang handlebar tuh dari flat bar bawaannya Detroit itu aku ganti jadi drop bar. Terus remnya itu, handle brake-nya itu aku ganti pakai handle brake yang biasanya dipakai orang anak-anak single speed sebenarnya, anak-anak fiksi mungkin, anak-anak torpedo fiksi biasanya yang masih nggak biasa ngerem pakai kaki, terus dikasih rem tambahan kayak gitu. Jadi remnya itu ada dua kayak gitu kan, kaki sama tangan. Terus shifternya aku masih pakai shifter bawaan Detroit. Jadi tetap kepisah, aku nggak pakai drifter ala road bike gitu, aku nggak pakai. Handle brake masih handle brake aja, terus shifternya pakai shifter MTB. Bayangin road bike pakai shifter MTB, gimana itu? Kayaknya cuman aku aja sih yang bikin kayak gitu. Terus pas aku goes kayak gitu kan, itu bannya itu masih belum ku ganti, itu bannya itu masih 27,5 kali 150. Jadi hitungannya masih gravel, dan forknya masih pakai fork MTB. Dilihat orang itu banyak yang noleh-noleh ngelihat sepedaku kok aneh banget. Ini kok handle brake-nya drop bar, forknya MTB, bannya MTB, shifternya MTB, tapi penampilannya kayak road bike. Jadi orang noleh-noleh. Dan di saat aku pakai itu, aku udah mulai keliling-keliling, ya lebih enak lah daripada sebelumnya. Karena perubahannya lebih signifikan kayak gitu kan. Habis itu aku upgrade lagi. Mulai itu ban. Aku waktu itu ngelihat temenku punya sepeda fiksi udah lama nggak dipakai. Terus aku pengen beli wheelsetnya aja, wheelsetnya kan. Jadi hub, jadi jari, sama rimnya aja yang pengen aku beli. Cuma dia nggak mau, dia pengen jualnya. Kalau misalkan ada yang mau beli, katanya dia mending full bike-nya aja. Dia nggak mau kalau cuma wheelsetnya aja yang dijual. Ya udah, pertanyaan harganya berapa? Murah banget ternyata. 150. Ya sepeda fiksi full besi sebenarnya. Walaupun wheelsetnya tuh alloy ringan banget. Tapi yang aku incar tetap wheelsetnya aja ya kan. Jadi harganya murah kan. Ya udah aku beli. Karena aku lihat kayak harga baru itu wheelset aja tuh pasti di atas 150 kan. Sedangkan itu dapat full bike 150 sepeda fiksi. Ya walaupun kondisinya udah kondisi bekas kayak gitu kan, bannya bocor segala macam. Kalau ban bisa lah beli yang baru. Langsung tuh aku upgrade Detroit aku pakai wheelset fiksi. Untuk hubnya nggak aku ganti, sprocketnya nggak aku ganti ya karena fiksi ya kan. Jadi yang aku ambil tuh cuman jari-jari sama wheelsetnya aja. Jari-jari sama rimnya aja, sama velgnya kayak gitu. Di situ kondisinya makin aneh. Kalau misalkan yang penampilan awal tuh pakai fork MTB kan masih pakai fork suspensi, terus bannya 150 kali 27,5, itu masih dihitungnya kayak gravel gitu kan, karena gravel kan beberapa gravel ada yang pakai suspensi depan. Sedangkan ini udah make ban road bike, terus ukurannya itu 700 kali 23, kecil banget. Standar road bike itu kan 700 kali 25. Nah aku pakai 700 kali 23, tapi masih pakai fork MTB, masih pakai fork suspensi, fork bawaan Detroit. Jadi rasa aneh banget itu. Aku bawa itu orang makin heran juga ngelihat aku bawa di kota di Banjarmasin kan. Oke, kita lanjut. Tadi ada iklan sebentar karena baterai GoPro ku habis. Bukan baterai, memorinya penuh. Jadi aku ganti memori dulu. Hanya ada iklan sebentar. Oke, lanjut sampai di mana tadi? Oke, sampai di fork. Jadi pas aku pakai itu udah aku upgrade semuanya dari MTB. Setangnya aku ganti, handlebarnya kan aku ganti, group setnya aku ganti, terus wheel setnya aku ganti, forknya tinggal forknya aja yang belum aku ganti. Nah, aku lo pas aku bawa goes di kota kan, diliatin orang makin aneh ngelihatnya. Kalau misalkan gravel pakai suspensi MTB masih ditoleransi, itu masih kelihatan nggak aneh. Tapi kalau udah road bike
udah banyak kecil tapi masih pakai suspensi depan, kayak aneh aja. Jadi mau nggak mau aku harus cari fork rigid. Aku cari fork yang buat road bike. Kalau misalkan nggak buat road bike juga nggak apa-apa, yang penting rigid. Jadi kelihatan itu nggak ada suspensi sama sekali di situ. Jadi aku nyari fork 2 kali. Aku nyari, awalnya itu aku nyari fork besi, aku cari yang murahan aja, yang besi. Habis itu ukurannya itu buat gravel, jadi jarak space antara ban, kan banku kan 23 kan waktu itu kan, space antara ban itu jauh banget. Itu visualisasinya aku nggak bisa ngeliatin karena udah aku jual forknya. Terus pas itu aku ngerasa kurang ringan, habis itu aku ganti pakai fork karbon langsung. Aku dari steel, dari besi langsung aku ganti karbon kayak gitu kan. Tapi perasaan kayak nggak ada perbedaannya. Maksudnya gimana ya, ringan tuh ringan sebenarnya, ringan tuh ringan dari keseluruhan sepeda MTB ku yang ku ubah kodratnya dari MTB jadi road bike. Sebenarnya itu ringan, tapi kayak aku bawa tuh kayak di dada tuh sakit. Entah aku orangnya yang lemah atau sepedanya ini ada yang bermasalah. Cuma pas ketika aku pulang kampung, aku ke Sengayam, aku goes pakai Premier karena Premier itu kan di Sengayam dan Detroit ini ada di Banjar. Aku pakai Premier itu kayak aku bisa laju dan dadaku nggak ngerasa sakit kayak gitu. Jadi menurut aku, wah berarti ini ada sepedanya ini yang bermasalah. Kenapa kayak gitu? Aku mikir-mikir kencang segala macem, apa yang bermasalah? Ternyata geometri MTB sama road bike itu emang beda ya kan? Nggak cuman bagian chainstay sama seat stay-nya aja yang lebih lebar di MTB gitu. Nggak cuman bagian itu, ternyata ada beberapa geometri yang MTB sama road bike itu emang nggak bisa diotak-atik. Kayak MTB jadi road bike itu ya ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Yang aku tahu di bagian MTB, bagian top tube atau down tube-nya itu lebih panjang daripada road bike. Jadi ketika MTB itu dibikin road bike, terus apalagi bagian forknya ya, bagian forknya itu direndahin. Kan ini kan forknya nggak pakai suspensi, ini aku pakai fork rigid. Itu yang bikin dada sakit. Pengalaman aku kayak gitu. Jadi aku mikir pas masih di MTB, aku masih bisa ngimbangin road bike di speed bukan MTB ya, pas masih hybrid, pas cuman bannya aja yang aku ganti 150, yang lainnya tuh masih MTB semua. Detroit aku ini, itu aku masih bisa ngimbangin road bike di speed ya montok-montok 25 atau bahkan bisa sampai 30 speed, hampir speed 30, nggak sampai speed 30 ya, paling 29 gitu ya kan. Aku masih bisa ngimbangin road bike di kota. Cuma pas aku upgrade itu, pas bannya udah aku ganti yang lebih kecil, forknya aku ganti yang lebih ringan tanpa suspensi, kok malah jadi lambat. Aku lihat di speedometer gitu, speedku tuh mentok-mentok tuh 15, 19, 20 itu aku udah capek banget. Aku nggak bisa kayak mentok sampai 25 atau 30 gitu, nggak bisa. Aneh gitu. Jadi menurut aku ya geometri itu mempengaruhi, kayak kenyamanan itu mempengaruhi. Jadi nggak cuman cari yang ringan aja gitu, nggak bisa kalau mau ngimbangin road bike, karena kenyamanan dari sebuah sepeda tuh juga mempengaruhi performa kita, kecepatan kita saat kita goes kayak gitu. Jadi aku ya kadang agak sedikit nyesel kenapa aku ganti forknya. Jadi aku mikir tuh ya salahnya di fork itu, walaupun ya semuanya itu juga ada kesalahannya. Cuma kayak yang paling fatal tuh di forknya itu ya, karena makin nunduk gitu bikin dadaku makin sakit kayak gitu kan. Kayak gitu aku merenung terus itu, kenapa nggak aku akalin kayak forknya itu pas masih baru tuh jangan dipotong dulu, dibikin tinggi. Tapi bawahnya kalau dibikin tinggi, bawah atau setangnya gitu kalau dibikin tinggi, apakah masih bagus kelihatannya, penampilannya apakah nggak jelek, atau apakah bisa misalkan di bagian bawah head tube itu atau selongsong buat masukin fork itu, lubang fork itu bawahnya tuh bisa dikasih ring, bisa apa enggak kayak gitu, atau ring itu cuma bisa dipasang di bagian atas aja gitu ya kan. Kayak gitu aku mikir kayak gitu. Aku ngelamun, buka HP, nge-scroll. Pas itu aku waktu itu udah lulus kuliah kan. Habis itu MTB aku bukan MTB, Detroit aku yang kondisinya penampilannya masih road bike itu, aku bawa ke Sengayam.
karena aku udah nggak ada, udah lulus kuliah di Banjar gitu kan. Aku bawa ke kampung dengan kondisi road bike. Itu aku ngeliat kayak masih berat banget. Aku misalkan goes sama Mas Anang gitu, sama Mas Aji. Mas Aji pakai Transline yang pure MTB, sedangkan aku pakai Detroit yang kuubah jadi road bike di aspal. Masih lajuan dia. Nggak tahu kenapa kok road bike bisa kalah sama MTB, walaupun road bike ini adalah MTB yang kodratnya diubah gitu kan. Jadi ya emang salah ini, emang aku ini idenya ini emang sesat banget. Kenapa MTB ku jadikan road bike kayak gitu kan. Habis itu aku ngelamun, aku scroll di HP, aku buka beberapa toko online gitu kan, entah toko hijau, toko ungu, toko oranye. Dan di situ aku lupa aku di toko mana aku nemu ada orang jual frame road bike. Orang jual frame road bike murah banget dengan bahan karbon Pacific Premium 3.0. Harganya itu di situ 2 jutaan. Itu aku skeptis, aku nggak percaya. Aku nggak percaya. Aku lihat dulu ratingnya. Ratingnya kecil sebenarnya. Terus penjualannya juga sedikit. Ya mungkin dia emang spesialis jual-jual barang-barang second. Jadi rating penjualannya juga nggak serame orang yang benar-benar bikin toko online gitu kan. Jadi aku skeptis. Cuma pas aku ngelihat pembeliannya bisa COD, dan lebih tepatnya COD cek dulu. Jadi bisa di unboxing, dan kalau nggak sesuai bisa kita kembalikan walaupun sudah kita unboxing barangnya, walaupun sudah kita buka bungkusnya. Jadi aku berani beli itu. Jadi aku mikir, ya ini tega nggak tega, kalau misalkan kondisinya jelek, ada kerusakan segala macam, atau nggak sesuai sama di foto tokonya, bisa aku kembaliin tetap dan nggak aku bayar. Jadi aku berani beli itu, frame-nya aja. Awalnya harganya cuma 2 juta sekian. Dari ongkir, aku lupa itu tokonya di mana, pokoknya ke Kalimantan. Keseluruhan jadi 4 jutaan. Dan menurut aku tetap murah itu, karena Premium 3.0 itu, lebih tepatnya Pacific Premium 3.0, harga aslinya yang full bike itu bisa sampai belasan juta. Jadi, wah ini hancur-hancuran ini harganya. Terus pas datang, ku unboxing sesuai, ku upgrade deh. Jadi onderdil atau spare part group set yang ada di Detroit ini ku pindahkan ke road bike aku. Dan si Detroit ini aku jadiin lagi MTB seperti semula, kayak gitu. Jadi Detroit aku ini gimana ya? Ya perjalanannya penuh drama menurut aku. Satu-satunya sepeda yang paling drama daripada sepeda aku yang lain. Di saat sepeda aku yang lain ku ubahnya itu ya paling dari MTB ke hybrid aja, MTB ke gravel. Nah, si Detroit ini berapa ya? 4 jenis sepeda diubah. Dari MTB, hybrid, gravel, road bike, terus kembali ke MTB lagi. Ya kasihan banget menurut aku Detroit ini. Ya untungnya ya sekarang aku udah insaf, Detroitku ku jadikan MTB lagi. Habis itu aku pakai, aku goes jauh segala macem, nggak bikin dadaku sakit, nggak kayak pas aku jadikan road bike itu Detroitnya. Sedangkan aku udah punya road bike yang baru, yaitu Premium 3.0. Jadi itu yang beneran road bike, walaupun grup setnya masih pakai grup set MTB. Jadi grup setnya Detroit itu kupindahkan, yang entah itu yang aslinya road bike ataupun yang bawaan Detroit yang MTB, kupindahkan semua ke Premium. Sedangkan Detroitku ini aku ganti pakai grup set MTB yang baru. Kayak gitu. Jadi di Premium itu aku masih pakai grup set MTB beberapa, karena beberapa aku ngerasa ada yang gak sesuai sama ideologi aku. Ya nanti mungkin aku ceritain kapan-kapan kenapa beberapa onderdil aku masih suka MTB daripada road bike. Contohnya ya kayak pedal klit tuh kan ada sebenarnya pedal klit road bike. Cuma aku lebih suka pakai klit MTB tetap, supaya ya ada alasannya tersendiri lah. Salah satunya ya kalau yang pedal road bike pedal MTB itu kenapa aku tetap pakai pedal MTB? Ya karena biar satu sepatu aja, biar nggak ribet, biar nggak beli sepatu lagi. Kalau misalkan kalau aku beli 2 sepatu kayak itu, dua-duanya tetap sepatu klit MTB, bukan sepatu road bike.
jadi nggak ribet kayak gitu. Kalau misalkan mau gonta-ganti sepeda, klitnya tetap sama, klit MTB kayak gitu, sama beberapa spare part MTB lainnya yang kupasang di premium tetap kayak gitu. Oke sih, itu aja cerita aku bersama Detroit United Detroit 2.0. Jadi kosongnya tuh 2, nggak cuma 1. Kalau Premier itu kan 2.0, kosongnya 1. Detroit 3.0, kosongnya 1 juga. Kalau bukan Detroit, Premium 3.0. Sedangkan Detroit ini 2.0. Kayak gitu. Itu aja cerita aku dari awal beli, terus drama segala macam sampai sekarang, dan kondisinya seperti ini. Mantap sekali. Bye bye.